Catatan kegiatan WFH besok pagi. Pagi scroll IG, lanjut scroll FB. Siangnya scroll Twitter, lanjut TikTok dan YouTube-an. Malamnya lanjut download drakor. Wah, sip. Hidupmu kok molor sekali tuh. Intermezzo tidak dilarang, tapi ya jangan kebablasan. Lah yang aku tuh, hidupku kok sampai ini repot. Bukan begitu konsepnya Maimunah. Udahlah. Buka Google, cek berita biar kekinian. Scroll. Isinya masih berita COVID. Sek, apa ya? Jembatan akses satu-satunya di desa Harwangi rubuh diterjang banjir. Warga terpaksa menyeberang menggunakan getek. Wes, gak usah lebay. Yang namanya jembatan ki rubuh, nek gak rubuh piye jalan lewat. Bu iya kamu itu kecerdasannya di-upgrade gitu loh. Bukan begitu mainnya. Sebentar toh. Ini misalnya aja ya. Desa kita itu lagi dapat musibah kayak gitu. Jauh dari lokasi kantor Bapak Ibu Bupati. Sinyal HP, sinyal internet, semuanya jelek. Terus kalau lapor kasus-kasus kayak gitu tuh harus kayak gimana caranya? Sudah toh, jangan mempersulit diri sendiri. Orang kok sukanya mikirin urusannya negara. Tapi aku masih penasaran nih, sebenarnya boleh nggak sih usul-usul untuk lingkungan kita kayak gitu? Caranya kayak gimana? Dan apakah suara kita sebagai rakyat kecil kayak begini juga cukup penting dan bisa didengar? Gini, daripada aku ngomong, mending kamu langsung tanya ke Google. Aku biasanya ya gitu. Nah, iya benar. Mari kita browsing. Nah, ini nih, langsung ketemu. Ada video penjelasannya juga. Coba ya. Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya. Selain itu, secara ideal, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangatlah pantas apabila masyarakat terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu pula dengan pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang merupakan momen awal pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Para pakar berpendapat, semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan akan memberikan output atau keberhasilan pembangunan yang lebih optimal. Tanpa partisipasi masyarakat setempat, maka produk pembangunan di daerah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Akibatnya, banyak produk-produk pembangunan yang terbengkalai, sehingga terjadi pemborosan anggaran dan masyarakat kurang optimal menerima manfaat hasil pembangunan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Lantas, media atau ruang apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan? Pembahasan dimulai dari jenis dokumen perencanaan pembangunan yang terdapat di Indonesia. Dalam proses perencanaan pembangunan secara nasional dan kewilayahan, dikenal 3 jenis dokumen sesuai rentang waktunya. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau yang disebut dengan
RPJP, memiliki jangka waktu selama 20 tahun. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disebut RPJM, memiliki jangka waktu selama 5 tahunan sesuai dengan masa jabatan kepala daerah yang terpilih. Terakhir adalah Rencana Kerja Pemerintah atau yang disingkat dengan RKP yang memiliki siklus penyusunan tahunan. Untuk menghasilkan ketiga jenis dokumen ini dilakukan melalui serangkaian proses yang pada intinya partisipasi masyarakat diwujudkan dalam tahapan proses musrenbang atau biasa disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam setiap tahunnya. Untuk memastikan terjaringnya aspirasi masyarakat dari tingkat yang paling dasar, maka sebelum diselenggarakan musrenbang tingkat kelurahan atau desa, terdapat tahapan pramusrenbangkel atau pramusrenbangdes. Di lingkungan desa, tahapan ini disebut dengan musdus atau musyawarah dusun. Musyawarah ini melibatkan masyarakat pada tingkatan RT dan RW setempat. Musyawarah ini berfungsi untuk menggali berbagai permasalahan terkait peningkatan pelayanan dasar, sarana prasarana dasar, ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Tidak jauh berbeda dari desa, pada lingkungan kelurahan juga terdapat tahapan yang serupa atau disebut dengan musyawarah lingkungan. Musyawarah ini diwujudkan dalam bentuk rembuk warga tingkat RT dan RW. Musyawarah ini menggunakan metode FGD atau Focus Group Discussion. Musyawarah tingkat lingkungan bertujuan untuk menggali berbagai permasalahan di lingkungan sampai dengan tahap penentuan usulan prioritas lingkungan. Jadi tunggu apa lagi? Melalui jenjang demi jenjang musrenbang, kita sebagai masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Salam pembangunan, generasi muda melek pembangunan. Dari kita, untuk kita, demi Indonesia.